Alur sejarah ini bisa berupa alur sejarah riwayat bencana yang pernah ada di Kabupaten Natuna, atau bisa juga alur sejarah terbentuknya Kabupaten Natuna ini sendiri. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Apakah sehat? So banyak tanya, langsung aja ke intinya. Sabar dulu Bu. Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik, alhamdulillah ya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua sehat. Langsung saja saya ke tujuan saya. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Natuna ini. Baik itu sejarah pembentukan nama, organisasi, dan sejarah-sejarah lainnya. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang tahu tentang terbentuknya atau sejarah Kabupaten Natuna ini, saya persilahkan untuk menyampaikan. Saya Bu, perkenalkan nama saya Bu Amina. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Kabupaten Natuna. Di mana yang saya ketahui, Natuna ini merupakan bagian dari Kepulauan Riau, dan Natuna biasa juga dikenal sebagai Pulau 7, yang diantaranya yaitu Siantan, Jemaja, Bidai, Murat Barat, Murat Timur, Serasan, dan Tambelan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Pulau Jemaja, Siantan, dan Tambelan itu termasuk ke dalam Kabupaten Natuna. Namun setelah beberapa waktu terakhir, ketiga pulau tersebut dimekarkan dan menjadi kabupaten sendiri. Baik, terima kasih kepada Ibu Aminah. Sangat mudah dipahami ya bahasanya. Kemudian saya lanjutkan. Apakah di Kabupaten Natuna ini keadaannya aman-aman saja atau pernah mengalami bencana-bencana alam seperti di kota-kota besar? Ya adalah, kenapa nggak cari di Google aja, Bu? Iya, mohon maaf Bu sebelumnya. Untuk informasi dari Google itu kurang valid, jadi harus mencari data ke tempat yang bersangkutan. Kegiatan yang sama sekali nggak ada manfaatnya. Kalau begitu, kami pulang saja. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, mohon untuk lebih sopan ya. Mungkin bagi kita sekarang kegiatan ini belum penting, tapi siapa tahu untuk kedepannya kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu dalam diskusi ini. Baik, saya lanjutkan ya. Bagi yang tahu tentang bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Natuna ini, saya persilahkan dengan hormat. Bu, perkenalkan nama saya Ibu Jamilah. Di sini saya ingin menyampaikan tentang bencana yang pernah ada di wilayah Kabupaten Natuna ini. Seingat saya itu dulu pada tahun 2009 terjadi abrasi kecil, tepatnya di Kota Ranai di Kampung Penagi. Lalu kalau tidak salah perkiraan di 2011 juga terjadi bencana yaitu gelombang pasang. Terima kasih ya Ibu Jamila sudah menyampaikan bencana yang ada di tahun 2009 dan 2011 yaitu abrasi dan gelombang pasang. Kemudian saya ingin bertanya, dari setiap bencana itu tentu memiliki dampak negatif bagi kita sendiri ya, maupun dari dampak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu mengenai bencana yang diakibatkan dari abrasi pantai tadi, entah itu apa, bagaimana, dan seperti apa gitu. Izin menjawab Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatimah. Saya warga asli Kota Ranai ini, tepatnya di Kampung Penagi. Jadi benar yang dikatakan Ibu Jamilah tadi, bahwa pada tahun 2009 itu di Kota Penagi atau di Kabupaten Natuna ini pernah terjadi abrasi kecil, di mana kami yang rumahnya berada di daerah pantai dan permukiman pantai itu, atau bahkan yang rumahnya di atas laut itu sangat terdampak dari bencana ini. Kemudian di tahun 2011 itu terjadi gelombang pasang, di mana rumah-rumah kami yang berada di
mengalami dampak. Contohnya seperti ketika gelombang pasang naik, air laut itu membanjiri rumah kami, sehingga kami harus mencari tempat yang tinggi dan aman untuk tinggal sementara. Pemerintah itu cuma tidur, Bu. Mereka nggak mau ambil tahu tentang keadaan yang ada di kampung kami. Benar, Bu. Mereka itu cuma makan gaji buta, nggak peduli dengan keadaan kami di sini. Mohon tenang dulu ya, Ibu-ibu. Kepada Ibu Fatimah, terima kasih atas penyampaiannya tadi. Kemudian saya hanya ingin meluruskan argumen dari ibu-ibu tadi yang mengatakan bahwa pemerintah di Kabupaten Natuna ini tidak peduli dengan keadaan masyarakatnya. Mungkin pemerintah itu sudah mengambil tindakan sesuai dengan kebijakannya, namun kebijakan itu belum sepenuhnya efisien bagi kita yang terkena dampak ini. Bohong itu, gak ada lah kebijakan yang dibuat pemerintah mengada-ngada. Saya setuju dengan ibu tadi. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya kepada bapak-bapak yang dari tadi belum sama sekali menyampaikan pendapatnya. Saya ingin bertanya kepada bapak yang memakai topi, apakah menurut bapak pemerintah di Kabupaten Natuna ini benar-benar tidak peduli dengan keadaan masyarakatnya? Mungkin ibu-ibu lupa ya, kebijakan yang telah pemerintah buat. Dulu itu pemerintah itu sudah pernah mengajak masyarakatnya untuk menanam bakau. Namun apakah masyarakat sadar bahwa kebijakan untuk menanam bakau itu adalah cara untuk mencegah dari bencana ini? Saya hanya menambahkan bahwa masyarakat itu hanya bisa menyalahkan pemerintahnya sendiri, tapi mereka itu tidak sadar bahwa kita sebagai masyarakat umum juga harus ikut berpartisipasi dan antusias dalam hal untuk mencegah bencana yang ada di tempat kita melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kita sendiri. Saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh dua orang bapak tadi, bahwa seharusnya kemarin kita itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan menanam bakau di tempat kita. Belum tentu juga kegiatan itu efektif dalam mencegah bencana di tempat kita ini. Mohon tenang dulu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini dari penyampaian yang sudah disampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa pemerintah itu sudah memberikan kebijakan kepada masyarakatnya. Namun seperti yang dikatakan Pak Ahmad dan Pak Rio tadi, hanya saja kebijakan ini belum 100% seperti yang diharapkan oleh masyarakatnya. Selanjutnya saya kembali ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah masih ada yang ingat dengan bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Natuna ini, selain bencana abrasi kecil tadi dan juga pasang surut tadi? Jika ada, saya persilahkan dengan hormat. Saya, Bu. Oke, baik. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Karmila. Jadi setahu dan seingat saya itu di tahun 2019 itu di sini pernah terjadi bencana puting beliung. Di tahun 2015 juga ada, Bu. Itu kalau nggak salah serangan tawon. Serangan tawon yang bagaimana ya, Pak, kalau boleh tahu? Banyak tanya lah ibu nih, kami nih capek, lapar juga. Iya, sabar dulu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Insya Allah nanti akan saya kasih kenang-kenangan atau reward bagi yang sabar dan aktif dalam diskusi ini. Kepada bapak tadi, boleh dilanjutkan. Jadi Bu, di tahun 2015 itu kan tepatnya itu di Kabupaten Natuna ini lagi musim buah. Hampir semua buah itu ada. Namun waktu itu juga banyak serangan tawon yang ada di atas pohon yang berbuah tadi. Oh, seperti itu. Setahu saya serangan tawon ini sangat bahaya sekali ya Pak bagi kita. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu
Ibu apakah masih ada yang ingin menyampaikan atau yang masih tahu bencana-bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Natuna ini? Ada, Bu. Baik, saya persilahkan Bu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Pau. Jadi di tahun 2021 ini mungkin baru beberapa bulan yang lalu itu terjadi longsor kecil di atas puncak Gunung Ranai. Apakah longsor di puncak Gunung Ranai itu memakan korban, Bu? Alhamdulillah, Bu, untuk korban tidak ada. Tapi kami masyarakat di sini dilarang untuk mendaki gunung lagi. Oh, oke. Tidak apa-apa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk sementara kita tidak usah mendaki gunung terlebih dahulu demi keselamatan bersama. Sampai ada anjuran dari pemerintah daerah sendiri yang memperbolehkan kita untuk melakukan pendakian gunung kembali. Oke, baik, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Jadi sebelum saya mengakhiri kegiatan ini, saya ingin menjelaskan kembali kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana-bencana tadi, dan juga bagaimana caranya mengatasinya agar Bapak dan Ibu lebih berhati-hati atau lebih waspada ke depannya. Tadi saya juga sudah mencatat beberapa bencana yang sudah disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, yaitu bencana yang pertama itu terjadi pada tahun 2009, yakni bencana abrasi kecil, di mana yang sudah disampaikan oleh Ibu Jamilah dan Ibu Fatimah tadi, bahwa abrasi kecil ini sangat memiliki dampak bagi warga yang tinggal di daerah pantai. Dampak lainnya itu ialah jarak bibir pantai akan semakin dekat dengan permukiman kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Ada yang bisa menjawab? Pindah, Bu. Saya, Bu, banyak-banyak menanam pohon bakau, Bu, menurut saya. Ya, tepat sekali. Terima kasih kepada Pak Rio yang sudah menjawab. Jawabannya benar. Kemudian saya lanjutkan ya, bencana yang kedua itu terjadi pada tahun 2011, yaitu terjadi gelombang pasang. Kita tahu bahwa dampak yang ditimbulkan dari bencana ini ialah bisa terjadi banjir, apalagi yang rumahnya itu dekat dengan permukaan pantai dan yang rumahnya itu langsung di atas permukaan air laut. Lalu ketika kita tahu bahwa akan terjadi gelombang pasang, maka kita harus segera mencari tempat yang aman. Lalu di tahun 2015, tepatnya pada waktu itu sedang banyak musim buah, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, sehingga jika warga-warga ingin memetik atau mengambil buah itu dari pohonnya, mereka akan terkena serangan tawon tadi. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah serangan tawon ini? Yang pertama, Bapak Ibu bisa melaporkan masalah ini kepada aparat-aparat desa agar mereka bisa menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk menangani masalah ini, seperti damkar, supaya mereka melakukan operasi tangkap tawon. Lanjut, di tahun 2019 itu pernah ada puting beliung di Kabupaten Natuna ini. Dampak dari bencana ini pasti sangat tidak baik bagi kita, di mana rumah-rumah warga itu banyak yang roboh atau ambruk. Lalu jika bencana ini kembali terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri adanya puting beliung. Biasanya puting beliung ini terjadi pada musim-musim angin kencang, gelombang tinggi, dan hujan yang berkelanjutan. Apalagi Natuna ini sangat dikenal dengan gelombang yang sangat tinggi, angin yang juga cukup kuat. Lantas jika bencana ini kembali datang di Kabupaten Natuna, apa hal yang pertama yang bisa Bapak dan Ibu lakukan?
bapak dan ibu itu bisa langsung keluar dari rumah dan mencari tempat yang aman. Jikalau rumah-rumah warga yang banyak ambruk, nanti akan diperbaiki oleh Dinas Sosial di Kabupaten Natuna. Dan yang terakhir itu pada tahun 2021, tepatnya beberapa bulan yang lalu, di Ranai ini pernah terjadi longsor kecil di atas puncak Gunung Ranai. Dampak yang ditimbulkan itu, batu yang berada di atas puncak roboh dan ditutupnya akses untuk pendakian. Jadi nanti ketika kejadian ini terulang lagi, maka warga yang ada di sekitar gunung itu harus cepat mencari tempat pengungsian. Dan untuk pemerintah kabupaten sendiri harus mengecek langsung apa yang menjadi faktor penyebab dari robohnya batuan di puncak gunung tersebut. Lalu kemudian sebagai masyarakat umum, kita harus tetap waspada dan tidak melakukan pendakian sebelum ada anjuran dari pemerintah daerah sendiri. Sampai di sini, apakah Bapak, Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, saya persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dalam kegiatan ini. Saya sebagai fasilitator meminta maaf jika terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Semoga juga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya Saparia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.